Kawan, belakangan masih banyak yang bertanya keuntungan penyedia barang jasa dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ini apakah masih diatur atau bagaimana? Ini banyak masih penyidik ya, para penegak hukum pun juga masih mempertanyakan ini. Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan juga. Nah, sebelumnya memang ada aturan ya di Perpres sebelum keluarnya Perpres 16 tahun 2018 ya, yang mengatur secara spesifik ya 15%, angka tertentu lah ya, keuntungan yang diperbolehkan oleh penyedia dalam pengadaan pemerintah. Namun sejak diterbitkan Perpres 16 dan disjungto Perpres 12 2021, pendekatan tersebut sudah nggak lagi dipakai. Saat ini pemerintah nggak lagi menetapkan angka pasti untuk keuntungan penyedia. Hal ini disebabkan karena sistem pengadaan barang jasa telah bertransformasi menjadi mekanisme pasar. Mekanisme pasarnya lebih fleksibel, berbasis kompetisi sehat. Dengan kata lain, keuntungan penyedia ditentukan oleh mekanisme pasar melalui proses e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Kalau teman-teman mengartikan kata kompetisi, jangan terlalu sempit mengartikan sebuah proses. Kalau nggak tender berarti nggak kompetisi. Nggak tepat. Kompetisi itu ekosistem. Kompetisi itu ekosistem. Dan pemerintah membuka ekosistem kompetisi itu begitu luar biasa. Nggak ada, Mbak. Nggak ada pemerintah membatasi, oh kamu nggak boleh jualan di sini dan di situ. Semuanya los, bebas. Ya. Jadi jangan terlalu sempit mengartikan kata kompetisi dalam sebuah yang diartikan hanya sebuah proses. Padahal kompetisi itu adalah ekosistem. Nah, mengapa pemerintah mengubah pendekatan ini? Bayangkan Anda ingin membeli sebuah produk di pasar tradisional. Misalnya Anda ingin membeli beras. Di pasar, harga beras bisa berbeda-beda loh tergantung kualitas, merek, penjualnya. Jika Anda sebagai pembeli hanya boleh membeli beras dari satu penjual saja tanpa ada alasan lain, maka Anda mungkin tidak mendapatkan harga terbaiknya. Namun, jika ada beberapa penjual beras yang bersaing menawarkan produk mereka, Anda bisa memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi harga, kualitas, layanan. Dalam konteks pengadaan pemerintah, prinsipnya sama. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pengadaan dilakukan dengan cara yang paling efisien, sehingga uang negara dapat digunakan seoptimal mungkin. Dengan mekanisme pasar seperti ini, penyedia barang jasa bebas menentukan harga penawaran mereka berdasarkan biaya produksi, overhead, margin, dan berbagai macam faktor pembentuk lainnya. Pemerintah sebagai pembeli akan memilih penawaran yang paling kompetitif, baik dari segi harga, kualitas, layanan. Ya. Keuntungan bagi penyedia tidak lagi dibatasi oleh regulasi, tetapi ditentukan oleh kemampuan mereka bersaing di pasar. Apa dasar hukumnya? Dasar hukum yang mengatur ini jelas Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya. Dalam regulasi ini ditekankan ya yang namanya prinsip itu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, ya nggak ada terkait dengan ini. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit membatasi presentasi keuntungan penyedia. Sebaliknya, pemerintah harus memberikan kebebasan kepada penyedia untuk menawarkan harga yang kompetitif, asalkan memenuhi spesifikasi teknis dan kualitas yang dipersyaratkan. Saya kasih sebuah analogi. Bayangkan Anda pemilik restoran deh. Anda ingin membeli bahan baku seperti sayur mayur. Ada dua opsi. Anda membeli dari satu pemasok saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya 10.000 per kilo misalkan. Opsi kedua, Anda membuka kesempatan bagi beberapa pemasok untuk menawarkan harga mereka. Satu pemasok menawarkan 9.500 per kilo dengan kualitas baik, sementara pemasok lainnya menawarkan 9.000 per kilo dengan kualitas sedikit lebih rendah. Jika Anda memiliki kebebasan memilih, tentu Anda akan memilih pemasok yang paling sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi harga, kualitas, layanan. Tiga, harga, kualitas, layanan. Begitu juga dengan pengadaan pemerintah. Dengan mekanisme pasar, pemerintah dapat memilih penyedia yang paling kompetitif. Sebagai kesimpulannya, pemerintah saat ini tidak lagi mengatur persentase keuntungan penyedia barang jasa pemerintah, termasuk pun itu konstruksi. Pak, di konstruksi kan ada kata-kata 15% itu dalam rangka untuk menyusun perkiraan harga. Yaitu ya, dalam rangka menyusun perkiraan harga. Membuat ruang kelas belajar di Pulau Jawa misalkan seukuran 8 kali 7 meter, di Jakarta, di Bekasi, sama-sama 8 kali 7 meter, tapi itu dibangun di lereng gunung di Papua sana. Sama-sama ukurannya. Bagaimana pandangan Anda? Mau disamakan harganya? Faktor pembentuk harga itu sangat luas.
Ya, pemerintah tidak lagi mengatur persentase, tapi biarkan menjadi mekanisme pasar, supply and demand. Yang penting di sini tidak ada gratifikasi, tidak ada suap, tidak ada fiktif, dan tidak ada under spesifikasi. Ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pasar yang lebih fleksibel, transparan, dan kompetitif. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pengadaan barang jasa dilakukan secara efisien dan menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat. Jadi, nggak perlu khawatir soal berapa persen keuntungan, karena semuanya bergantung pada kemampuan penyedia itu sendiri bersaing di pasar. Yang terpenting adalah memastikan bahwa harga yang ditawarkan adalah wajar-wajar saja, kualitasnya terjamin, proses pengadaan dilakukan dengan transparan, dan layan purna jualnya terbaik. Sukses, jaga integritas.